Pada abad ke-15, ketika tanah Jawa masih didominasi oleh pengaruh Hindu-Buddha, datanglah seorang ulama besar yang kelak menjadi salah satu pelopor penyebaran Islam di wilayah Jawa Barat. Ia dikenal dengan nama Syekh Kuro, seorang tokoh yang jejak dakwahnya tertanam kuat di tanah Karawang. Dakwahnya tidak dilakukan dengan paksaan, melainkan melalui ilmu, keteladanan, dan akhlak mulia. Syekh Kuro bukan sekadar pendakwah. Ia adalah seorang alim, guru spiritual, dan pendidik yang membawa Islam dengan pendekatan damai, santun, serta penuh hikmah. Syekh Kuro diyakini berasal dari Champa, sebuah wilayah di Asia Tenggara yang pada masa itu telah menjadi pusat peradaban Islam. Dari sanalah banyak ulama dan pedagang Muslim berlayar ke Nusantara, membawa agama Islam melalui jalur perdagangan dan pendidikan. Nama Kuro sendiri dipercaya berasal dari kata Qurra, yang berarti ahli Al-Quran. Julukan ini menunjukkan keilmuan Syekh Kuro yang sangat mendalam, terutama dalam bidang Al-Quran dan ilmu agama. Dengan bekal ilmu yang tinggi serta semangat dakwah, Syekh Kuro memulai perjalanannya menuju tanah Jawa. Syekh Kuro akhirnya menetap di sebuah wilayah yang kini dikenal sebagai Karawang, tepatnya di daerah Pulau Bata. Lokasi ini dipilih bukan tanpa alasan. Karawang merupakan daerah strategis. Alih-alih langsung berdakwah secara terbuka, Syekh Kuro memulai langkahnya dengan membangun tempat pengajaran. Disinilah metode dakwahnya terlihat jelas, mendidik sebelum mengajak, memberi contoh sebelum menyampaikan. Syekh Kuro mengajarkan Islam melalui pengajian Al-Quran, adab, dan akhlak. Perlahan namun pasti, penduduk mulai tertarik. Mereka melihat bagaimana Syekh Kuro hidup sederhana. Banyak di antara mereka yang kemudian memeluk Islam, bukan karena tekanan, melainkan karena keteladanan. Salah satu murid paling terkenal dari Syekh Kuro adalah Subang Larang. Nyai Subang Larang adalah anak dari Ki Ageng Tapa dan Nyai Ratna Karancang. Subang Larang ini ajaran suci. Saya bersaksi, tiada Tuhan utus selain Allah. Subang Larang, engkau akan menjadi istri Prabu Siliwangi. Saya mengerti dan siap menjalankan takdir ini. Subang Larang menjadi istri Prabu Siliwangi, Raja Besar Pajajaran. Syekh Kuro mulai membangun tempat pengajaran sederhana, sebuah surau dari kayu dan bambu. Dari Pulau Bata, Islam menyebar ke Karawang, Cirebon, hingga wilayah pesisir lainnya. Dari sebuah pesantren sederhana di Pulau Bata, cahaya Islam mulai menyinari Karawang dan sekitarnya. Syekh Kuro telah menanam benih yang kelak tumbuh menjadi pohon besar penyebaran Islam di tanah Sunda. Namun perjalanan dakwah Syekh Kuro belum berakhir. Masih banyak kisah tentang perjuangan. Hingga hari ini, nama Syekh Kuro dikenang sebagai pelopor Islam di Karawang.